siang semuanya. Selamat siang, Bu. Sekali lagi selamat siang kelas 5. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya? Diberkati Tuhan biasa, sehat, yes, yes, yes. Semangat. Semangat, semangat. I love you, kelas 5. Baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada siang hari ini, kita absen dulu ya. Saperma, Findra, Javita, Puspita, Rifnal, Sinta. Oke. Hari ini berapa orang yang hadir? Semua ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk siswa dan siswi kami kelas 5 pada siang hari ini, coba kita buka buku PKN kita yaitu Pendidikan Pancasila dengan lanjutan pembelajaran kita kemarin yaitu judul bab kita yaitu hak dan kewajiban. Dan materi kita yang akan kita pelajari siang hari ini yaitu hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Baik, siswa dan siswi kami kelas 5, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa sih? Apa pengertian dari hak menurut siswa dan siswi kami? Hak apa? Siapa yang tahu di sini apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita dapat. Dan kalau kewajiban apa? Apa? Segala sesuatu yang kita lakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Yang harus oke. Berarti kita sudah tahu di sini bahwa hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kalau kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, contoh, ya. Ini bukan sebuah contoh di sini. Contoh kewajiban. Kewajiban, contohnya di sekolah. Contohnya apa saja sih dari kewajiban? Contohnya kewajiban kita di sekolah yaitu belajar di dalam kelas. Itu harus ya. Kita harus melakukan kewajiban kita itu belajar di dalam kelas. Nah, hak kita di sana itu ketika kita belajar di dalam kelas itu hak yang kita dapatkan adalah kita dapat pembelajaran dari Bapak Ibu guru dan yang kedua kita mendapatkan nilai yang bagus. Nah, hak itu kita dapat menerima hak siswa dan siswi kami jika kita sudah menjalankan yang namanya kewajiban kita. Jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka hak tidak dapat kita terima. Oke, siswa dan siswi kami, ada yang menjadi sebuah pertanyaan untuk kita tentang pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu ya, bagaimana sih kalau semua orang-orang atau salah satu kita semua di sini kita hanya menuntut hak saja, tapi kita tidak melakukan kewajiban kita? Bu, Ya, yaitu terjadinya kekacauan dan kewajiban yang akan kita lakukan tidak akan terjadi. oke. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara kita dalam menghargai hak orang lain? Bu, Oke. yaitu kita tidak boleh mengambil atau merusak sesuatu yang menjadi hak orang lain. Oh, cara menghargai hak orang lain itu kita tidak bisa mengambil atau merusak segala sesuatu yang menjadi hak orang lain. Itu cara untuk menghargai yang menjadi hak orang lain. Nah, di sini juga ada sebuah pertanyaan dari itu. Mengapa sih kita harus menaati aturan? Nah, contohnya kalau tidak ada aturan di sekolah ini, maka sewina-winanya kita siswa datang terlambat, bisa aja kita tidak hadir ke sekolah ya karena tidak ada aturan, kita tidak menaati. Coba kalau ada aturan, kalau ada
Di sini nanti kelompok 1, di sini kelompok 2. Coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Coba tulis sebanyak 3, yaitu contoh kewajiban dan hak. Contohnya, kalian tulis nanti kewajiban kita salah satunya apa? Contohnya kewajiban belajar di sekolah atau belajar di kelas. Hak yang kita dapat di sana ketika kita belajar di kelas itu apa? Nah, kita tulis di sini. Nah, sebanyak 3 ini nanti 1, 2, 3. Nah, sekarang tugas kita yaitu membuat sebuah contoh yang menjadi kewajiban kita dan hak apa yang kita terima, baik itu kewajiban di lingkungan sekolah, di lingkungan desa, ataupun di lingkungan rumah kita sendiri, di lingkungan keluarga kita. Nah, sekarang kita bagi kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ibu kasih waktu selama beberapa menit untuk mendiskusikan bersama teman. Sudah bisa? Sudah. Oke. So, coba presentasikan ke depan hasil diskusinya dari kelompok 1. Berdiri saja di sini. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan hasil diskusi kami. 1. Kewajiban mengikuti perintah orang tua dengan baik, salah satunya menyapu lantai, menjaga adik. Hak kita mendapat kasih sayang dari orang tua. 2. Kewajiban ketika melakukan pembersihan di lingkungan desa. Hak di lingkungan desa bersih dan memupuk kerjasama yang baik. 3. Kewajiban kita menyapu kelas. Hak kita bisa nyaman belajar tanpa didikan nyaman. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang contoh kewajiban dan hak yang kita terima. 1. Kewajiban kita membersihkan lingkungan sekolah. Hak kita nyaman dan tidak dibikin nyaman. Oke. Lanjut. Hak kita kewajiban belajar yang giat dan belajar dan belajar yang giat dan belajar dengan teman. Hak menerima nilai yang bagus. Kewajiban kita menyapu rumah dan menjaga adik. Hak yang kita terima, kita menerima kasih sayang dari orang tua. Oke, terima kasih hasil diskusinya untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Pelajaran kita pada siang hari ini semoga kita pelajari dan kita bisa jalankan kehidupan kita tentang hak dan kewajiban. Mari kita akan menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Itu kita